Pejabat itu fungsinya seperti tukang parkir itu loh. Yang jagain apa yang dititipkan oleh konsumen. Jangan malah kendaraannya dirusak, tidak dirawat, dibiarkan saja. Kan dirimu nerima duit dari yang menjaga titipan itu. Kembali bersama Om Begawan dalam Ngopini Politik Ngompol. Ya, beberapa hari kemarin saya membuka masalah Ketua KPU Solo yang memfitnah 2 kader PDI Perjuangan di Kota Surakarta. Nah, Ketua KPU Solo itu akhirnya Bambang Kristanto itu mundur dari jabatannya. Dia mundur, menyatakan mundur. Itu yang tertulis di berbagai kabar loh ya. Dan Om Begawan juga diberitahu beberapa teman. Ya cuma mundur dari jabatan ketua. Bukan mundur sekalian dari komisioner KPU Kota Surakarta. Berani nggak kalau seperti itu nih? Ini keputusan ini diambil setelah dia dilaporkan ke Polresta Solo maupun DKPP. Itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ingat loh, masih dilaporkan ini, kasusnya belum didalami sama sekali. Nanti ada waktunya akan ditindaklanjuti sama lembaga yang menerima laporan, lembaga-lembaga terkait. Nah, laporan ke DKPP yang terkait pelanggaran kode etik, atau melanggar sumpah jabatan, melanggar norma. Lah ya apa tumon loh. Ketua KPU nemui ketua partai sendirian dan gedabrus ngebahas kelakuan dia yang sudah menuduh kader partai, di mana ketua partainya ditemui. Kan masalah itu muncul ya gara-gara dia sendiri toh, mengarang cerita yang tidak ada buktinya sama sekali, baru asumsi tapi sudah dikatakan benar. Fitnah ini yang membuat Mas Mucus, itu saya kenal itu, sama Mas Imron, 2 kader PDI Perjuangan Kota Surakarta itu melaporkan ke polisi. Dia merasa difitnah, dirugikan. Nah, bila terbukti melanggar sumpah jabatan, ya siap-siap saja. Harus lengser jabatan. Nanti proses di kepolisian kan, kalau memang terbukti memfitnah loh itu, tergantung hakimnya nanti memutus di terus ke apa tidak. Nah ini kan masalah hukum. Lah kondisi sekarang itu loh, lagi sibuk-sibuknya penyelenggara pemilu menjalankan tahapan pilkada. Ini bukankah kerjaan lagi banyak, agendanya lagi padat. Ya meski sering banyak acara rapet, ropot, repot. Ditambah dia jabatannya ketua, itu pasti waktunya habis itu. Yang memastikan seluruh tahapan berjalan dengan baik dan lancar, ya dia harus bertanggung jawab. Apa sih yang dipikirkan sama Bambang ini? Ini malah campur tangan internal partai itu, ngapain itu? Beneran ini aneh banget. Saya ini dulu juga penyelenggara pemilu, pentolan waktu awal-awalnya pemilu langsung itu saya terlibat itu. Mengukir sejarah waktu itu tahun 2003-2004. Ya kayaknya sulit dicari hubungannya kalau dia itu cawe-cawe masalah internal partai. Korelasinya apa? Gak nemu saya ini Om Begawan KPU urusannya dengan partai dalam hal internal loh. Dia kan mesti menyiapkan dan mengawal proses pilkada biar berjalan dengan baik, khususnya di Kota Surakarta. Ya, Bambang ini sudah menjabat di periode kedua loh. Jadi ketua KPU 2 periode dengan yang saat ini. Pas di periode pertama dia sudah pernah menjalani sidang DKPP juga. Hanya dia diputus tidak bersalah, makanya bisa terpilih kembali menduduki ketua KPU Kota Surakarta. Nah di sidang DKPP yang dulu itu, kalau saya baca dalam media loh, dalam rekam jejak, dia dituduh membagi-bagikan duit buat meloloskan calon independen biar jadi lawannya Gibran. Waktu itu berarti pilkada serentak tahun 2020.
Ya pas ada pandemi itu, habis pandemi itulah. Lah apa tindakan fitnahan yang sekarang masih ada hubungannya sama Gibran? Ini Om Begawan baru mikir-mikir. Ojo-ojo masih. Nggak menuduh loh ini. Ya tidak ada yang tahu kalau hal-hal seperti itu ora mungkin dibuka biak ketok ya ora mungkin. Yang pasti Wapres terpilih itu sudah tidak lagi jadi kader PDI Perjuangan. Wis lunga ora pamit. Digedheke ngoyo-ngoyo malah ngabruk. Ya kalau bahasa Begawan ya mengkhianati itu, mengkhianati partai itu nggak ada kata lain lah. Bahasanya ya itu. Nah sejak Begawan mengunggah topik ini pada Selasa kemarin tuh tentang ketua KPU Surakarta itu, banyak informasi yang masuk soal BC ini, BC, beser. Ya, rekan-rekan komisioner se-Jawa Tengah memang memanggilnya dengan sebutan BC, dudu beser. Untuk sementara ketua KPU Solo itu dijabat PLT Justinus Arya ketika BC itu Bambang Kristanto itu menyatakan mundur. Nah untuk definitifnya nunggu keputusan KPU Pusat untuk legalitasnya. Intinya gini lah. Fitnahan yang dilakukan komisioner KPU Solo itu pada kader PDIP di kota Surakarta itu harus dibongkar sejelas-jelasnya. Tidak boleh ada yang disembunyikan sama sekali. Ini jadi presiden buruk demokrasi kita kalau tidak dibongkar. Ini lembaga independen penyelenggara pemilu, penyelenggara pilkada harusnya netral. Tidak boleh ngurusi kepentingan partai secara individu, secara internal. Apalagi mengadu domba. Apalagi memfitnah, dan bisa dilihat apakah ini membela kepentingan pihak lain untuk merugikan pihak yang satu. Ini sangat tidak masuk akal dan harus dibongkar. Nah, Pak Gegara Cawali yang didukung istana surveinya jeblok sehingga mengadakan upaya-upaya seperti ini. Nah, analisa Begawan loh. Lah Pak kandidat sebelah takut kalah. Apa peluang merusak kandang banteng di Jawa Tengah, khususnya di Surakarta terancam gagal. Ini PDI Perjuangan Kota Surakarta ya harus waspada. Nah pertanyaan ini jelas sangat mengganggu. Pertanyaan tadi loh, berhubungan dengan soliditas PDIP Surakarta. Ini yang lagi bagus-bagusnya ini. Orang nasionalis saya tahu persis itu karakter teman-teman dari Bandeng itu. Ketika mereka dihajar, mereka dihempit, mereka ditekan itu semakin kuat, semakin solid. Nah wis do entu-entuan seneng lu malah lupa. Akhirnya lemah. Ini PDIP Perjuangan khususnya di Kota Surakarta umumnya secara nasional Jawa Tengah ini lagi solid-solidnya. Ketika kemarin dihajar habis-habisan, dikerjain habis-habisan, ini semakin solid. Nah sehingga dibuatlah goro-goro ini gegeran pengalian isu supaya ada operasi lain yang sekarang sedang dijalankan supaya tujuan merusak soliditas PDIP berhasil. Ini Bandeng hati-hati nih. Nah PDIP sendiri biar pada ngurusi masalah ini semua terus akhirnya lupa dengan pilkada, bisa juga seperti itu. Makanya biarkan saja lah. Ini biar dua kader PDI Perjuangan yang ngurus, ini semua kader PDI Perjuangan atau yang lagi mencalonkan jagoannya jangan terpengaruh dengan isu-isu ini. Nah, Om Begawan menerima sebuah video itu dikirim ke saya itu, ada rekaman yang beredar waktu si Mas BC itu diminta klarifikasi sama Mas Mucus dan Mas Imron. Hanya waktu itu tak mintakan izin untuk ditayangkan, tidak boleh, tidak diizinkan, bahaya untuk undang-undang IT ini yang tak unggah di Ngompol. Tadi ada yang meling itu berpesan tidak perlulah ditayangkan. Kenapa? Ini menyangkut jabatan institusi resmi. Nanti saya malah dikira memfitnah lagi. Nanti mau Ngompol malah ganti dikejar sama yang terganggu kepentingannya kan repot. Terus diblokir, ya kasihan penggemar saya. Bila rekaman itu diputar misalnya diizinkan, Om Begawan bisa dikenain undang-undang ITE. Makanya Om Begawan sangat waspada. Kan repot semua akhirnya. Ya makanya ini saya hanya menghimbau aja lah. Jadi hukum harus ditegakkan dengan benar.
Yang salah ya harus diselehkan. Yang benar ya wis rasa kemelinti lah. Tapi tetap untuk perjuangan-perjuangan kebenaran tetap ditegakkan. Ya ini kan masa-masa pilkada, masa-masa harus konsentrasi fokus untuk memenangkan calon demi mencari pemimpin untuk mensejahterakan wilayah mereka masing-masing. Lah ya bener itu, waktu tak tonton rekamannya itu jujur loh, Begawan kaget. Kaget ya. Ya sekelas orang dengan nalar, cara berpikir dan berargumentasi seperti ini modelnya Mas BC itu kayak nekat. Saya anggap nekat ini untuk melakukan hal-hal yang tidak nalar, bagi saya tidak nalar. Sebagai seorang komisioner KPU loh, yang topoksinya itu harusnya, garisnya itu harus netral. Tidak boleh memihak sana sini, kalau bahasa Jawanya itu tidak boleh bancinde, bantel, ciladan. Harus fokus dalam pekerjaannya untuk menyelenggarakan pilkada. Ya, tenan ini. Sebaiknya dia menjelaskanlah sejelas-jelasnya pada masyarakat Solo khususnya sebenarnya apa yang terjadi. Apa janjane itu? Ya apa ya tumon ketua KPU mengkhawatirkan kondisi partai. Ngapain ini? Ingat loh. Ini jagoan PDIP dikhawatirkan kalah. Ya enggak, suara PDIP tetap dominan di Solo tuh. Baik Solo dan Jawa Tengah masih menang. Suara pemilih boleh berkurang, tapi kan disebabkan banyak faktor, terutama bansos yang ora umum itu kemarin. Dan amplop yang nyebar, dan sekarang itu masih itu. Lawannya PDIP itu sekarang nyebar bansos, nyebar beras dan sebagainya. Oh, bisa dibuktikan. Saya tidak memfitnah loh, karena saya kemarin juga ditawari. Ada yang ngabari ditawari. Dan itu sudah bukan rahasia umum, tapi bukan disebar, digratiskan, enggak. Ya, sepertinya kayak beras murah. Ya, itu kan ya, bisa mempengaruhi pemilih juga. Lalu ngapain itu ketua KPU bingungi? Wedine calon wali kota dari PDIP kalah, ya ngapain? Wedi kalah apa wedi menang? Jangan-jangan dia itu wedi menang kalau calonnya PDIP itu menang. Ini wes nggak bener ini. Dan tidak bisa dibiarkan. Perilaku ketua KPU Solo harus diusut setuntas-tuntasnya agar semua menjadi gambaran lah, nanti menjadi ya pengingat, warning bagi yang lain tidak melakukan hal-hal seperti itu. Nanti di persidangan BC nggak usah denial lah, tidak mau mengakui kenyataan yang tidak mengenakan. Sementara di pikiran Om Begawan ini ada pihak yang menekan dan mengancam dia, kelihatannya tuh. Saya tidak menuduh ini. Kalau melihat dari gestur tubuhnya, itu kelihatannya ada pihak-pihak yang neken dia itu loh. Atau begini aja lah. Apakah setelah pemilu dan pilpres kemarin, utamanya di Solo, ada yang meneror, ada yang meneror BC, ada yang membahayakan panjenengan, atau keluarga menerima WA, miss call dari nomor tidak dikenal. Bila memang Anda ya ceritakan kepada pihak terkait nanti. Tidak usah takut lah. Oh ya, apa ada kebutuhan pengawal? Misalnya butuh pengawal. Ya kalau nggak berani ke kepolisian ya nanti kita kawal supaya semuanya bisa terbuka. Bila tidak membuka atau bicara jujur ya kepercayaan orang sak Solo sulit kau dapatkan kembali. Ya, dirimu itu meski bukan siapa-siapa, tapi Begawan tahu lah, ada banyak informasi yang masuk. Jadi penyelenggara pemilu itu jangan main politik lah. Dijagain itu peraturan-peraturan KPU. Gini ya, tak pesene ya. Jabat itu kan wak titipan, batasannya juga jelas. Maksimal itu 2 periode atau 10 tahun. Nek wis 2 kali menjabat, silahkan daftar KPU Provinsi Genti atau mendaftar Badan Pengawas Pemilu di Kota Surakarta. Nah, gandeng namanya titipan, ya harus dijaga baik-baik, jangan disalahgunakan. Pejabat itu fungsinya seperti tukang parkir itu loh. Yang jagain apa yang dititipkan oleh konsumen. Jangan malah kendaraannya dirusak, tidak dirawat, dibiarkan saja.
Kan dirimu nerima duit dari yang menjaga titipan itu. Nah, kasusnya Bambang Kristanto itu jadi alarm, pengingat bagi semua pihak. Entah KPU, entah Bawaslu, entah kepolisian, entah ASN. Patuhilah aturan-aturan yang ada. Bila disuruh netral, ya netral. Polri dan TNI tidak punya hak pilih, bersikap sesuai aturan saja. Lah buat KPU seluruh Indonesia Raya ini, termasuk juga Bawaslu nih, jaga integritas kalian. Bersikaplah independen dan profesional. Nah, khusus KPU Jawa Tengah, KPU Kabupaten Kota di Jawa Tengah, diingat-ingat ini, jaga kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu yang sekarang lagi tidak baik-baik saja. Banyak campur tangan. Itulah, seperti itu. Ini pesan dari pegawainya, khususnya untuk semua penyelenggara pemilu. KPU dimanapun berada, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan semuanya. Ayo, kita berikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam menyelenggarakan pilkada serentak tanggal 27 November yang akan datang. Berikan pemimpin yang terbaik bagi wilayah masing-masing untuk mensejahterakan rakyat agar Indonesia semakin maju. Salam kawan, salam ngobrol. Dadah.